Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Firda Faradila dari kelas 2A1 dengan NIM 2210302068. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan dengan materi rasio keuangan. Pertama-tama saya akan menampilkan daftar isinya terlebih dahulu. Pertama ada pengertian rasio dan pengertian rasio. Kedua ada jenis dan rumus rasio. Ketiga ada tujuan analisis rasio. Keempat manfaat dari analisis rasio. Dan terakhir ada kesimpulan. Pertama, pengertian dari rasio keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial merupakan suatu alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan parameter kondisi atau data keuangan perusahaan tersebut. Data-data keuangan tersebut biasanya diambil dari laporan keuangan yang ada, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain-lain. Pertama, saya akan menjelaskan jenis rasio keuangan, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas dianggap memiliki peranan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan karena urat nadi suatu perusahaan akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Next, yang kedua ada namanya rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Yang ketiga, ada namanya rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Yang keempat, ada namanya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuiditasi. Next, di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus dalam rasio keuangan. Yang pertama, seperti yang pertama tadi, ada namanya rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ada beberapa materi atau rumus. Yang pertama ada namanya 1. Margin laba kotor. Membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar presentasi atau rasionya, artinya semakin banyak kondisi keuangan perusahaan. Dengan rumus gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua ada namanya margin laba operasi. Untuk dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari setiap rupiah penjualan. Dengan rumus operating profit margin sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Yang ketiga ada namanya net profit margin. Digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasionya berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan rumus net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Yang keempat ada namanya return on asset atau ROA. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga atau pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Dengan rumus return on asset sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Yang terakhir ada namanya return on investment atau ROI. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan adalah laba yang telah dikurangi pajak atau EAT, earning after tax. Dengan rumus return on investment sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Indah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Angelia dengan NIM 2210302075. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Firda.
Rumus rasio likuiditas 1. Rasio lancar atau current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio cepat atau quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga, rasio cash atau cash ratio digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah dan segera diuangkan. Rumus cash ratio sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Rumus rasio solvabilitas 1. Rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini, artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Rumus debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Semakin besar hutang, tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Rumus total debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100%. Rasio aktivitas 1. Rasio perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan. Rumus perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin baik pula bagi pengelolaan persediaannya. Rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva cepat. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio, maka semakin baik bagi perusahaan. Rumus perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang keempat, rasio perputaran total aktiva. Hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang dibedakan adalah pada perhitungan kali ini. Yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumus perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Tujuan analisis rasio keuangan. Dengan mempelajari rasio keuangan, Anda dapat melihat bagaimana perusahaan Anda. Dari data ini akan membantu Anda dalam manajemen bisnis. Analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai peta bagi Anda dalam mengelola bisnis. Bahkan dengan analisis ini akan membantu Anda dalam meminimalisir risiko bisnis. Dan berikut merupakan beberapa tujuan dari dilakukannya analisis rasio keuangan, yaitu 1. Efektivitas manajemen dalam memperoleh laba operasi dari aset perusahaan. Kedua, pengembalian pemegang saham biasa. Ketiga, jumlah likuiditas perusahaan. Yang keempat, terdapat dana sebagai perusahaan. Manfaat rasio keuangan. 1. Rasio keuangan merupakan angka-angka dan ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan, dan merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang kedua, memberikan gambaran kepada investor dan kreditur tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan dari suatu periode ke periode selanjutnya. Ketiga,
dapat menentukan efisiensi kerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Yang keempat, memungkinkan manajer keuangan untuk meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur pada saat mencari tambahan dana. Yang kelima, dapat digunakan untuk membuat keputusan, pertimbangan, dan prediksi berdasarkan tren tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa yang akan datang. Kesimpulan, demikianlah pembahasan singkat mengenai rasio keuangan mulai dari arti, jenis, dan rumusan yang digunakan untuk menghitungnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang ingin mengetahui, sedang mempelajari, dan memahami semua materi ini. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dalam menyampaikan pembelajaran untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dalam presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya Fida Faradila dan rekan saya Indah Angelia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan tugas ini akan kami persembahkan untuk dosen pengampu saya, yaitu dosen Pak Boni selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Semoga dapat memenuhi syarat dan penilaian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got my head out the sun.